Kisah cinta Zainab binti Jahsy. Memendam rasa cinta dalam diam dan doa. Zainab bersama Nabi sering kali mendapat fitnah dari kafir. Zainab sering disebut sebagai Zainab janda Zaid, anak angkat Nabi. Seperti di channel sampah yang berisi penuh fitnahan kepada Islam ini, berjam-jam mereka membahas tentang fitnahan dengan asumsi dan halusinasi mereka sendiri. Tak ada kapasitas mereka untuk itu. Bahasa asli ayat dan hadis pun mereka tidak tahu, tapi sudah sok tahu dan menfitnah, menunjukkan kebodohan mereka sendiri. Zainab binti Jahsy adalah sepupu Nabi Muhammad. Sejak kecil mereka sudah sering bertemu. Pada saat ia beranjak gadis dan remaja, dia pun mulai menyukai kepada Nabi, sangat mengagumi Nabi dan sangat ingin menjadi istri beliau. Namun Nabi tidak tertarik dengan Zainab karena Nabi telah beristri. Hubungan antara mereka adalah sepupu, dan kalau Nabi tertarik, maka saat gadislah pasti Nabi telah meminang Zainab dan menikahinya, tak perlu menunggu hingga menjadi janda dari Zaid anak angkatnya. Jadi, fitnahan mereka kalau Nabi menginginkan istri dari anak angkat itu salah besar. Nabi tidak tertarik dengan menantunya Zainab, istri dari anak angkatnya Zaid itu. Bahkan Nabi yang menjodohkan Zainab dengan Zaid, anak angkatnya itu. Pernikahan antara Zainab dengan Nabi yang terjadi kemudian adalah semata keputusan dan perintah dari Allah. Dan ada hikmah di sebalik setiap pernikahan dan tindakan Nabi. Nabi tidak bertindak atas kemauannya sendiri, tetapi atas perintah Allah sebagai Rasul yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi Nabi. Dengan berat hati Nabi mematuhi segala perintah Allah termasuk untuk menikahi Zainab, janda dari Zaid, anak angkatnya, mantan menantu dari anak angkatnya itu. Di zaman jahiliyah, ketiga anak angkat dianggap sama kedudukannya dengan anak kandung. Padahal hubungan darah itu sangat penting untuk jelas nasabnya. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha adalah seorang wanita bangsawan di tengah kaumnya. Nama dan nasabnya adalah Zainab binti Jahsy bin Raib bin Yamar bin Sabrah bin Murrah bin Kubair bin Ghanam bin Dudan bin Asad bin Kuzaimah al-Asadi. Ia lahir 33 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 21 hijriah. Ibunya adalah bibi Nabi SAW, Umayyah binti Abdul Muthalib. Jadi hubungan antara Nabi dengan Zainab adalah sepupu. Dan ternyata hubungan terdekat sedarah yang bisa dinikahi adalah sepupu. Hal ini ternyata ada dukungan ilmiahnya. Dari segi ilmu kedokteran dan kesehatan. Hal inilah yang Allah kehendaki untuk disampaikan oleh Nabi kepada seluruh umat manusia. Yakni melalui peristiwa pernikahan Nabi dengan Zainab, mantan istri dari Zaid anak angkat Nabi. Yakni tentang kejelasan nasab terkait dengan nama belakang anak angkat agar tidak terjadi pernikahan insest atau sedarah yang berbahaya bagi kesehatan akibat kaburnya nasab dengan pemberian nama belakang seorang anak angkat dengan nama ayah angkatnya sehingga tidak diketahui lagi nama ayah kandungnya. Sebagaimana tradisi zaman jahiliyah, Nabi pun memberi nama Zaid dengan Zaid bin Muhammad, padahal harusnya sebenarnya namanya adalah Zaid bin Haritsah, ayah kandungnya. Meskipun sangat sayang pada anak angkat, nama ayah kandung harus tetap melekat dan tidak boleh digantikan oleh nama ayah angkat. Hal ini akan mengaburkan nasab dan bisa saja terjadi pernikahan insest jika Zaid bin Haritsah menikah dengan seseorang yang bin Haritsah juga, yang tanpa sengaja tidak diketahui karena kaburnya nama nasabnya. Di Islam makanya diatur tentang mahram, yakni seseorang yang tidak boleh dinikahi, agar tidak terjadi pernikahan sedarah yang bisa mengganggu kesehatan anak. Itulah pentingnya anak angkat harus tetap memakai nama belakang ayah kandungnya, agar tidak kabur nasabnya atau tidak jelas nasabnya. Juga diatur posisinya siapa-siapa saja yang bisa dinikahi tanpa menimbulkan gangguan kesehatan pada anak keturunan. Dalam hal ini, Zainab sepupu Nabi yang tak ada hubungan sepersusuan adalah halal dan bukan mahram sehingga bisa dinikahi oleh Nabi meskipun dia adalah janda dari anak angkat. Dan hal ini didukung dengan ilmu kesehatan dan kedokteran.
Beruntunglah Zainab ditunjuk oleh Allah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa hubungan terdekat sedarah yang bisa menikah tanpa adanya gangguan kesehatan pada anak keturunan adalah sepupu. Nabi yang tidak tertarik dengan Zainab sejak gadis pun menjodohkan Zainab dengan Zaid, anak angkat Nabi. Sekaligus Nabi ingin menunjukkan persamaan antar manusia, yakni antara Zaid yang keturunan budak dengan Zainab yang keturunan bangsawan. Meski hancur lebur hatinya, tapi Zainab mematuhi Nabi. Ia pun mau dijodohkan dan menikah dengan Zaid, anak angkat dari Nabi. Meski status sosial mereka sangat berbeda, Allah pun melihat ketaatan Zainab itu dan memberi hadiah yang tak terduga, pengkabulan atas doa-doa Zainab dulu sewaktu dia masih gadis. Allah menghendaki agar nama anak angkat tetap memakai nama ayah kandungnya, bukan dengan nama ayah angkatnya, sekalipun sangat mencintainya, agar tetap jelas nasabnya. Begitu juga dengan janda dari anak angkat yang bisa dinikahi oleh ayah angkatnya, karena tidak ada masalah gangguan kesehatan terhadap anak keturunannya nanti. Jelas di Islam bahwa posisi anak angkat berbeda dengan anak kandung, dan janda dari anak angkat bisa dinikahi oleh mantan mertuanya. Meskipun berat, Zainab berusaha menjalani pernikahan mereka dengan perbedaan status sosial yang sangat besar, yakni pernikahan antara kalangan bangsawan dengan kalangan budak. Nabi pun sangat mendukung pernikahan mereka ini. Nabi yang menjodohkan mereka, Nabi pun sangat menghargai posisi Zaid sebagai suami Zainab, sehingga saat Nabi datang berkunjung ke rumah dan Zaid tidak berada di rumah, Nabi pun menolak untuk masuk. Tapi peristiwa ini justru diputar balikan oleh Christian Prince dengan otak cacatnya dengan berhalusinasi bahwa Nabi menyaksikan Zainab berbaju transparan. Padahal Nabi masuk saja pun tidak. Nabi langsung pergi begitu Zainab dari dalam rumah menjawab bahwa Zaid sedang tidak di rumah. Itulah otak busuk Christian Prince dan golongannya. Firman Tuhan berupa Injil pun mereka berani palsukan, apalagi kisah Nabi. Bukti nyata bahwa Allah Maha Adil. Memang mereka, kafir itu, layak untuk masuk ke neraka. Dengan kerja keras, Zaid dan Zainab berusaha mempertahankan rumah tangga mereka dengan berusaha menyatukan perbedaan sosial yang sangat besar itu. Tapi memang sangat sulit sekali sehingga seringkali terjadi percecokan dan pertengkaran di antara mereka. Bisa dimaklumi, perbedaan budaya dan kebiasaan antara kalangan bangsawan dengan budak memang berat dijalani. Saat Zaid mengadu kepada Nabi, Nabi sering menenangkan dan berusaha menyatukan mereka kembali. Sehingga akhirnya Zaid pun meminta izin kepada Nabi untuk menceraikannya. Namun Nabi tidak memberikan izin dan masih berusaha agar menyatukan mereka. Hingga akhirnya Allah pun menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 37 yang memberitahu kepada Nabi tentang takdir. Dalam kondisi terkejut, Nabi menerima firman Allah bahwa Zainab ditakdirkan untuk menjadi istrinya. Lagi-lagi Christian Prince dan kafir golongannya dengan otak cacatnya itu memelintir ayat ini juga. Kadang saya heran ya dengan pola pikir mereka itu. Bisa-bisanya mereka mengartikan bahwa kalimat sedang kamu sembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan nyatakan itu sebagai tanda bahwa Nabi memiliki hasrat dan ketertarikan dengan Zainab. Padahal sejak gadis pun Nabi tak pernah tertarik dengan Zainab. Apa yang Nabi sembunyikan itu adalah pengetahuan Nabi bahwa Allah telah menakdirkan Zainab sebagai istrinya. Takdir tentang Zainab, itulah yang Nabi sembunyikan. Allah pun memerintahkan kepada Nabi agar segera menikahi Zainab begitu Zaid menceraikannya. Dengan berat hati Nabi melaksanakan perintah Allah tersebut karena Nabi sangat tidak ingin Zaid dan Zainab bercerai. Nabilah yang menjodohkan mereka. Jadi fitnahan kafir bahwa Nabi menginginkan Zainab istri Zaid itu sangat tidak logis dan masuk akal. Menunjukkan kebusukan hati Christian Prince dan golongannya. Juga dengan kacaunya pola pikir mereka dan kebodohannya. Asal fitnah. Posisi Zainab di sini adalah sebagai sepupu Nabi sekaligus janda dari anak angkat, sehingga tepat sekali digunakan untuk menunjukkan ketentuan mahram dan bukan mahram. Sepupu perempuan Nabi selain Zainab ada anak dari Hafsah, tapi mereka ada hubungan sepersusuan, jadi Nabi pun tidak bisa menikahinya, bukan karena
anak perempuan Hafsah sebagai sepupu, tapi karena adanya hubungan sepersusuan. Sehingga Zainab disinilah yang bisa dijadikan contoh bahwa sepupu itu bukanlah mahram dan bisa dinikahi. Karena berbeda dengan anak Hafsah, Zainab tidak sepersusuan dengan Nabi. Dari secara ilmu medis pun terbukti bahwa hubungan sedarah yang terdekat adalah sepupu yang tidak akan menimbulkan gangguan pada anak keturunan. Selain itu, hubungan darah yang lebih dekat lagi, yakni seperti keponakan, apalagi saudara kandung, maka akan menimbulkan kecacatan pada anak keturunannya. Itulah pentingnya mengenai kejelasan nasab. Semakin besar persamaan genetik atau DNA, maka akan semakin berisiko kesehatan anak keturunannya. Itulah pentingnya kejelasan mengenai hubungan darah, termasuk juga hubungan sepersusuan karena ada aliran air susu ibu yang mengalir di sang anak, yang diatur dalam ketentuan mengenai mahram, yakni yang tidak boleh dinikahi. Peraturan hukum di Islam sangat lengkap dan ilmiah. Ada aturan mengenai siapa yang boleh dinikahi dan yang berupa mahram yang tidak boleh dinikahi, dan itu ada kaitannya dengan kesehatan. Jadi selalu ada hikmah di setiap tindakan Nabi, ada hikmah di setiap pernikahan Nabi. Dalam kisah mengenai Zainab ini, hikmahnya adalah anak angkat beda dengan anak kandung. Nasab anak angkat harus tetap jelas dengan menggunakan nama ayah kandungnya, bukan nama ayah angkatnya. Pernikahan sedarah yang terdekat yang bisa ditolerir adalah sepupu. Allah juga hendak mengangkat derajat Zainab yang orangnya rajin bersedekah dan juga selalu taat dan patuh kepada Allah dan Nabi-Nya, dengan memberi kesempatan baginya untuk menjadi perawi hadis dengan meriwayatkan 10 hadis selama masa hidupnya. Allah juga mengabulkan doanya yang ingin menjadi istri seorang nabi. Allah kabulkan doanya, akhirnya dia bisa menikah dengan lelaki yang sangat ia cintai dan damba-dambakan sejak dari dia gadis. Dan ia pun mendapat kedudukan yang tinggi sebagai Ummul Mukminin. Zainab patut berbangga bahwa ia dinikahkan oleh Allah secara langsung, sedangkan wanita lain dinikahkan oleh ayah mereka. Itulah buah dari doa-doanya, kesabaran, dan juga kedermawanannya yang sangat gemar sekali bersedekah.